Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya anak-anak rapikan tempat duduknya, lalu lihat di sekelilingnya ada sampah. Apabila ada sampah, tolong simpan di tempat sampah ya. Ya Bapak. Untuk kenyamanan belajar kita, di sini Bapak kondisikan dulu ya. Rapikan memang tempat duduknya, jangan ada yang berisik ketika Bapak jelaskan, supaya setelah Bapak menjelaskan anak-anak mengerti ya. Sebelum kita mulai mata pelajaran, Bapak ingin tanyakan apakah kemarin kita belajar mengenai interaksi sosial itu anak-anak sudah paham itu belum? Paham Bapak. Ya, kalau paham nanti kita jelaskan lagi supaya lebih paham lagi ya. Ya Bapak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Bapak absen dulu ya. Abdul. Hadir Pak. Zainab. Hadir Pak. Apakah ada yang sakit? Tidak ada Bapak. Ya, kalau tidak ada, kita langsung saja ya mengenai interaksi sosial. Sini Bapak sedikit jelaskan interaksi sosial dan hubungan sosial. Kita mulai dari interaksi sosial saja ya. Kata interaksi berasal dari kata inter yang artinya antar dan aksi yang artinya tindakan. Interaksi berarti tindakan. Kata sosial berarti sosial yang artinya teman, kawan atau hubungan antara manusia. Kalian tentu sudah memahami apa yang disebut tindakan sosial dan sosiologi sebagaimana dikemukakan definisinya oleh Max Weber, bahwa tindakan sosial merupakan perilaku yang didorong oleh pemakanan subjektif tertentu diorientasikan kepada orang lain, sehingga tidak semua perilaku dapat disebut tindakan sosial. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi ada seseorang atau kelompok melakukan sesuatu tindakan sosial tertentu kemudian dibalas oleh pihak lain, individu atau kelompok. Contohnya sekarang yang kita lakukan antara individu dengan kelompok. Kelompok itu kanak-kanak, kalau individu saya gitu. Contohnya begitu ya. Ya Mungkin Bapak. anak-anak sudah memahami karena materi kemarin Bapak sudah jelaskan. Mungkin sekarang kita memperjelas saja. Kita lanjut, proses berlangsungnya interaksi sosial dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada dua orang atau lebih. Contohnya bapak dengan anak-anak. Yang kedua, terjadi kontak sosial, hubungan sosial. Terjadi komunikasi sosial, tindakan atau aksi menyampaikan pesan informasi menggunakan simbol-simbol dari satu pihak ke pihak lain. Terjadi atas aksi komunikasi, terjadi tindakan yang bersifat timbal balik yang dinamakan yang dinamik dan saling mempengaruhi di antara pihak akibat terlibat interaksi sosial. Mengapa terjadinya proses tersebut? Dapat diketahui bahwa ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Di sini anak-anak ada yang tahu tentang kontak sosial dan komunikasi sosial? Belum tahu Bapak. Belum tahu, Bapak jelaskan sedikit ya. Kontak adalah hubungan yang terjadi antara dua individu atau kelompok. Kontak dapat berupa kontak fisik, misalnya dua orang bersenggolan, kayak bapak dengan murid atau dengan teman atau sahabat, bersentuhan. Non fisik, misalnya tatapan mata antara bapak dengan si dia, begitu ya. Terus sedangkan komunikasi merupakan sosial, proses menyampaikan pesan atau informasi dari suatu pihak, individu atau kelompok kepada pihak lain. Seperti yang kita lakukan sekarang. Mungkin itu sudah dibayang-bayangi oleh anak-anak ya. Tanpa dijelaskan pun anak-anak sudah tahu, karena komunikasi itu sudah dilakukan kita sehari-hari. Iya dalam Bapak. kehidupan sosial. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi mendorong interaksi sosial. Yang pertama, satu, imitasi, merupakan tindakan meniru pihak lain dalam hal tindakan penampilan seperti cara berbicara, cara berjalan, cara berpakaian, sebagainya. Nah, imitasi ini
contohnya kita ambil contohnya saja di kampung-kampung ya. Kalau di kampung-kampung itu dulunya mereka memakai baju yang begitu-begitu saja, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa-bahasa daerah mereka. Ketika media sosial atau interaksi sosial yang sudah membuat begitu gaulnya bahasa yang mereka gunakan sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan interaksi sosial itu yang dinamakan imitasi. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi juga merupakan proses meniru tetapi berbeda dengan imitasi. Peniruan pada imitasi tidak diikuti dengan pemberian makna yang dalam terhadap hal-hal yang ditiru, tetapi pada identifikasi diikuti dengan pemberian makna. Apabila seorang mengidentifikasi dirinya terhadap seseorang, maka diartikan individu tersebut, sedangkan menjadinya diri seperti orang lain tersebut. Yang ketiga, sugesti merupakan pengaruh yang diterima oleh seseorang secara emosional dari pihak lain. Pengaruh dari tokoh yang berkarisma, orang pandai seperti dukun, paranormal. Mungkin anak-anak sudah tahu tentang itu semua ya. Dukun, paranormal itu seperti apa, dokter, guru atau seperti apa? Iya Bapak. Terus simpati merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan diri dalam keadaan pihak lain. Misalnya seorang merasa simpati kepada sahabatnya yang sedang mengalami musibah. Contohnya mungkin anak-anak punya kawan kelas atau teman seangkatan yang kena musibah, contohnya meninggal orang tuanya atau rumahnya rubuh karena gempa. Itu teman-teman di sini atau anak-anak lah di sini mempunyai simpati yang besar begitu kepada sahabatnya, bahwasanya bela sungkawan atas meninggalnya orang tua dengan cara mereka mengucapkan secara lisan atau memberikan sesuatu untuk mengenangkan hatinya. Nah, mungkin itu saja materi kita ini hari. Sebelum kita menyelesaikan mata pelajaran ini hari, Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan. Sehari kita buat 5 kelompok. Dari satu kelompoknya 5 orang. Nanti Bapak kasih judul atau Bapak kasih materinya, nanti anak-anak cari, buat makalah lalu dipresentasikan. Nanti materinya Bapak kasih ke ketua kelas, baru ketua kelas sebarkan di grup. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada Bapak. Ya, kalau tidak ada, Bapak memperjelas lagi ya. Interaksi sosial itu terjadi antara individu dengan kelompok, individu dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila Bapak punya salah, karena di sini Bapak juga manusia, anak-anak juga manusia. Jadi kesalahan itu tidak jauh dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.